Oke, eh toh ini teman-teman ada masalah koneksi nih, nggak tahu kenapa. Coba, hai Mas David. Aduh, ini kita dari tadi udah udah wave-wavean. Kristo mana ini tadi dia jadi udah request, sudah aku accept. Cuma entah kenapa dia live lagi. Toh coba one more hit. Yes, Mas Darlis, apa kabar? Hai Satria. Oh my God, Bismillahirrohmanirrohim. Handphonenya jangan canggih-canggih deh. Pakai handphone biasa aja coba. Ini lagi waiting for Kristo. Woi, Astagfirullahaladzim. Lu bikin baru bisa orang pakai iPad. deg-degan. Ya Allah. Lu bikin orang panas dingin tau gak gue udah. Minum dulu. Emang dari dulu gila ya. Aduh, udah jadi pilot masih aja bikin panas dingin. Halo, Kristo. Akhirnya. Woi, susah nih gue jadi rendah ya, pakai iPad. Iya, kita padahal pengen ngeliat lo dengan penampilan pilot lo. Gue sengaja nyuruh dia nih teman-teman ya, buat pakai uniformnya dia. Tahu, ya atas pilot, bawah berarti... boxer lah. Yang penting bawa ya atasnya aja. Aduh. Sama, enggak sih gue lengkap. Kalau gue lengkap. Apa kabar anyway? Jadi apa yang terjadi tadi? Lu boleh di jalan-jalan. Kita tur house lu. Kayaknya handphone gue nggak connect. Tahu kameranya nggak connect ke Instagramnya. Gue pikir apa gue karena gue kemarin habis ngutang-ngatik kan. Kagak. Ini pakai apa lagi? Jangan tiduran, gue nggak nyuruh tiduran. Aduh, bener-bener. Enggak, gue nggak ada signal. Di wifi di bawah. Oh my God, Bapak pilot. Ada Satria. Ini banyak teman-teman Borobudur tadi ya. Ada Teli. Teli itu dulu di Bogor Cafe kalau nggak salah. Iya benar nggak Tel? Correct me if I'm wrong. Terus ada Mas. Oh iya. Enggak. Jadi gini. Kristo ini dia dulu pernah di Borobudur. Lu masuk tahun berapa ya? 2014 ya? Atau 2015? 2012. Iya, tadi lu bilang 2012, cuy. 2012. Lu 2015 kabur kali. Iya enggak? 2015 lu kabur. Kan gue pidana gue. Halo Papri, halo Bunda, ada gak nih? Bunda katanya mau nonton nih, harus nonton, harus ya ada ini narapidana di sini. Jadi 2012 nggak tahu. Udah nggak ada apa? Waktu gue keluar. Iya, tapi kan pas lu masuk ada ibu kan? Iya, benar. Iya, lu keluar, iya benar. Oh, duluan ibu daripada lu ya? Iya dong. Lu lamaan dikit kamu ya. Iya, gue sengaja nunggu bos. Apa? Nunggu bos ya keluar Allah, baru gue keluar. Iya. Ini ada istri lo ya? Hai Kakak Sinta. Ada istri lo gak sih? Iya. Ini bikin panas dingin nih suaminya. Gue juga nonton. Nah iya dong, gue kan sengaja manggil YouTuber ke sini. Jadi apa kabarnya Bapak pilot? Lumayan. Yang sekarang udah pakai uniform. Aduh, tunjukin dong uniform lu. Gue pengen lihat nih, semuanya pengen lihat. Bener gak nih lu jadi pilot? Ini gue beli gue. Kagak pakai dasi. Ya Allah. Dulu ijazah beli ya. Sekarang beli. Uniform lu juga beli. Semuanya beli. Apa lu juga? Nah, beda emang anak sultan ya. Gue semua beli. Semuanya bisa dibeli. Anak Tuhan gue. Sinyal lo. Iya, amin. Sudah bertobat, alhamdulillah. Lu kali bertobat, gue terus baik kali. Lu tuh. Terus gimana ceritanya lu bisa dari lu ceritain dulu dong. Dulu kita satu alma mater di mana? Kita tuh dulu di Hotel Borobudur ya, teman-teman. Oh ya. Cuma Ci Kristo ini adalah sebagai, silakan. Gua itu dulu lulusan S1, Cie. S1 nih gini-gini gua. Iya, percaya. Kasian banget ya dia. Iya, dia certified S1.
Iya, iya, Gue boleh, cerita dari boleh. awal nih. Ini kalau gini, gue ingetin dulu, kalau waktunya habis, ntar gue extension lagi, gue connect lagi, asal bisa di connect aja tuh nanti IG-nya. Emang berapa menit sih? Bikin balas dingin. 30 ya? Oke, cerita deh. Jadi tuh Enggak, gue 60 menit. awalnya, 60 menit, oke. Hmm. Jadi gue dulu SMA nih, terus pas SMA gue mau ngambil S1 musik, gue inget banget tuh di UPH. Cuma ternyata nggak Oke. boleh. Woi, Ah, ada Lucky tuh temen gue. Woi, woi, woi. Ada si apa Mela dulu? nih. Ada temen gue, saingan biasa, saingan bisnis. Oh, ini udah captain Nah, atau belum? Kemarin gue menyebut lo captain nggak boleh kan? ya Hai kan gue cap. belum saatnya. Pamali. Woi, Tunggu dulu, tunggu dulu. Kan kemarin tadi gue udah bilang, sebelum kita mulai lu bawa kita kayak mau terbang dong. Kita mau denger nih. Ini belum ada 7.000 sih ya, nggak apa-apa lah ya. net. Ada masuk gor sih, enggak? Kan tadi Pendek aja ya. bilangnya apa? Iya, iya. Ya Ya udah. serius. Kan Indonesia, lu, Indonesia ya. iya, nggak mau. Gue tampang lu bule ngomong bahasa Indonesia, malu-malu kan. Gue biasa baca teks, gue nggak hafal. Ya udah, ya Iya, iya, udah. iya. Tunggu, ini Ini, penumpangnya baru pada masuk ya. Penumpang baru pada masuk. Aduh, lagi naro-naro bagasi itu ya, jatuh-jatuh. Ini gue pakai baju hijau sengaja nih, gue matchingin sama airlines lo. oh, ya udah berarti lu buatin gue kopi ntar ya. Oh, kurang ajar, dibilangin jongos gue. Oke, udah. Ya. Penumpang udah semua, seatbelt udah on. Sekarang waktunya Bapak Bilar berbicara. Oke, selamat malam ya Sereng. Selamat malam Bapak Au, dan Ibu yang terhormat. Selamat datang di Borobudur Airline aja ya. Kami dari Ruang Kemudi, perdana nama saya Crystal Charles. Penerbangan kali ini akan menuju kemana nih? kemana aja mau Eh, lu? Bali aja ya, ke Bali. Oke, Bali, oke. Penerbangan akan ditempuh dengan waktu 1 jam saja. Dan ketinggian jelajah di 35.000 kaki di atas permukaan laut. Cuaca diperkirakan cukup baik sampai dengan tujuan. Kami berterima kasih karena Anda telah memilih Borobudur Airline. Sekian, terima kasih. Mantap nggak? Emang ada sekian terima kasihnya. Gue kayak nggak pernah denger ada sekian dan terima kasih deh. Kalau gue tahu diri, kan mereka beli tiket nih. Nah, gaji gue kan dari tiket. Nah, jadi gue bilang makasih. Dibayar. Lu digaji. Iya dong, iya Oh, dong. kirain Emang gue volunteer. sosial. Oh, kirain. Lu hasratnya udah kerja sosial di umur segini. Terus, Temen sorry, gue udah tadi gue announcement potong. aja tuh, Sekarang temen lanjut. gue tuh announcement. Iya, katanya announcement dulu dong, Cap. Malu gue kalau sama temen gue yang ini, dia dari Australia, Inggrisnya bagus banget. Nah, lu muka bule juga masih aja. Kan gue lahir Oke, lanjut. Indonesia. Lahir Lanjut Indonesia. apa? Oke, lanjut ya. Terus gue SMA, gue Lanjut, mau sorry S1 tadi. musik. S1 musik, gue mau ke UPH tuh. Cuma sama orang tua katanya, musisi mau jadi apa? Terus karena waktu itu juga, kalau nggak salah tuh, S1 musik itu salah satu yang termahal di juruan yang Oh. termahal di UPH. Kalau nggak salah Ah. zaman itu udah hampir 100 juta kan. Zaman gue muda, 100 juta. Zaman lu muda Habis ya, itu, emang kelihatan sih. akhirnya nggak dikasih. Habis itu gue kan orangnya nyantai banget. Jadi gue nggak, ya udahlah, terserah. Akhirnya banyak gue tuh nyariin kampus. Akhirnya gue nyasar di Prasmul. Presta Mulia ya. Ngambil? Ngambilin duit orang aja. Gue ngambil yang gampang lah, bisnis marketing aja. Gak usah Oh, mikir. tahuan sih ya. Jualan Iya. aja. Ketakar. Iya, Nah. isu-isuan. Lalu? Tempat gue reset. Teologi. Teologi. Gak percaya gue dia masuk teologi. Macam mana itu umatnya? Lalu? Masuk Prasetya Mulia bisnis marketing. Terus gue emang dari SMA udah part-timer lah di Yamaha Musik. Gue main drum, ngajar drum. Habis itu jadi yang portfolio lo Yamaha itu jadi guru? Enggak, belum. Guru drum dulu. Habis guru drum, pas gue lulus S1, gue ditarik sama orang Jepangnya buat ke pusat gitu loh. Jadi gue waktu itu kerjanya di Pacific Place. Keren banget ya. Jadi guru loh? Agak. Di situ gue nyambi jadi guru sama ini gue megang
apa ngurusin itunya apa franchise-nya, franchise pusat. Oke. Good. Dan gue nyaut aja Gila. Sastra musik. gitu. Terus habis itu gue bosen kan, maksudnya nggak, jadi waktu itu atasan gue udah orang Jepang jadi nggak mungkin ngelewatin kan. Terus aduh bosen ngapain ya, terus akhirnya gue buka JobsDB lah, gue sebar CV aja ngasal, Oh, Bapak ini dipanggil. sempat sebar CV ya? Kirain Nyebar langsung aja. masuk terus. Enggak, gue nyebar karena gue nggak tahu gue mau kemana. Jadi gue bilang, ah ya seru Emang apa sih, ya. emang kelihatan manusia tanpa tujuan sih. Iya, untuk sekarang gue di pesawat ada tujuan kan. Ada Mau nggak itu mau udah. kan, lu bawa Iya, orang mau nggak lagi. mau nyampe. Nggak nyampe, gawat gue. Habis itu Lalu, udah, eh ya udah akhirnya dipanggil lah di Hotel Borobudur itu. Akhirnya gue dapetnya di Hotel Borobudur. MT ya. Tapi sebenarnya passion lo di emang hospitality. Passion gue tuh orangnya simpel. Gue cuma mau jadi orang happy aja. Nggak ribet-ribet lah gue. Yang Gue penting nggak komen deh senyumnya kalau lah. itu deh, gue Ah, nggak komen kalau itu ya. ah. Iya, hidup mah Terus happy-happy terus. aja. Uh, Kerjanya uh, mah uh, uh. terserah gue apa aja gue jalanin. Terus Terus ya udah gue ingat banget salah tuh gue outcome berarti. Nah, yang interview Papri itu gue ingat. Tuh ada anak loh, gua tuh. udah. Hai, ini siapa Tuh, nih? anak gua. Ya iya, gue tahu namanya ya, Yu. Namanya siapa? Hai Namanya kakak, ini siapa? kakak apa adek? Ini kakak. Namanya siapa? Tuh, Oh, Carol. Carol. Hai Kak Carol. Ya, Nah, jangan udah. ditutup signalnya. Signalnya mati. Tapi nggak bisa kelihatan ini. Oke, Udah. berarti langsung Tadi lu jadi MT. MT, iya hilang tadi sempat sinyalnya. Oh iya, gue di interview. Interview dulu dong, jangan lengkap-lengkap. Seru-seru Ya soalnya. Allah, iya bener. Ini kayaknya biografi ya. Oke, oke, oke. Di Iya. interview sama Papri. Papri gue inget banget. Kamu udah pernah kerja di hotel belum? Belum. Terus kenapa ngelamar MIT? Menurut saya pekerjaan ini cukup menantang. Terus dia, nantangnya apa? Nggak Oh tahu. iya bener. Karena saya nggak tahu apa-apa, jadi menantang. Gitu. Bener-bener ya salam. Jadi Papri Tapi itu ya. diterima. Diterima Nah itu dia, gue lamarannya. mau nanya kok bisa ya Papri nerima lo. Mungkin dia melihat bibit unggul sebenarnya di gua. Ya, ya, percaya, percaya. Sekarang kan alhamdulillah ya, terbukti ya. Iya. Terus masuk, lu tuh waktu itu langsung ke departemen mana? Itu langsung nggak sih? Belum ya? Waktu masuk Kagak, ya? kan gua muter-muter tiap 2 minggu. Dari Pakai paling bawah sampai seragam paling atas. engineering, Semua gua engineering, cobain. yang begitu Security, pakai baju engineering, steward. Oh iya, security lu nyobain ya? Semuanya kena ya? iya semua security dapet, terus iya semua lah kayak Dua gitu. minggu, 2 minggu. Lalu, apa yang kau dapat sebagai seorang MIT di Borobudur? Resep sop buntut itu penting loh. Kepake nggak? Kepake Hah? nggak? Ini ada chef nggak di sini? Kepake Belum, nggak belum, sampai belum, sekarang? belum. Ntar lah kalau gue pensiun gue jualan sop buntut kali. Bisa lah. Lu jualan aja tuh di kapal. Di kapal, di pesawat aja cuma rutenya rute pendek ya. Tunggu. Ini lu boleh mentioning nama ininya nggak? Nama airline-nya nggak? Jangan. Oh iya, kalau mau tahu nonton YouTube gue aja, jadi kan tahu. Oh iya, gue mau tulis ketika nanti YouTube lu apa sebutin aja. Nanti kalau nggak di caption gue tulis. Christo Charles. Pokoknya Christo Charles aja. Pokoknya ntar logonya tuh swag, soalnya gue swag Thailand. Iya. Logonya kuning, swag tulisannya. Emang Iya, dasar jadi, ya. iya, jadi gue nggak Jadi Bapak serius-serius ini banget. YouTuber. Oh, iya. Enggak, Udah serius-serius belum. banget ya. Iya, iseng-iseng aja. 621. Gue barusan nyatet 621 subscribernya. Buset. Menuju 1000 ya, menuju 1000. Amin. Ya, Iya, baru gue 3 doain bulan. ya. Melintasi Atta Halilintar nanti ya. Melintasi, Buset. melewati, melampaui. Kalau gue Sama cinta nantang, gue ya. gue berhenti jadi pilot dong. Ya, jangan dong. Oh, Lu tetap terbang. lu berarti jadi pilot, lu bikin airline.
Iya nggak? Wih. Wawi Apa wawi tuh ya. shock pilot? Swag Apa pilot. Oh, sih? swag. 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 Soalnya Temen gue biasa godain. Teman seangkatan ini. seangkatan, tapi kok dia di Aussie? Enggak, jadi dia pernah di Aussie kalau nggak salah kuliahnya atau di mananya gitu. Cuma pas sekolah Oh, pilotnya gue bareng sama dia. oke oke. Gitu. Terus terus jadi masuk ke Borobudur tanpa ada passion hospitality ya, nyebur judulnya. Gue passion ada, cuma gue nggak tahu gue mau ngapain. Gue mau Jadi orangnya kalau passion misal aja. iya benar. Kalau misalnya di itu kan ada banyak departemen kan ya, ada departemen housekeeping, HRD, Nah, engineering, steward, terus ada FB, ya kan FB service aja ada banyak, ada hmm, restoran, ada banket, ada apa hmm, lagi tuh. Ya itulah ya. hmm. Nah, lu Nah, kalau di hospitality lu kira-kira nih kalau lu jebur sekarang di hospitality masih, lu akan ada di departemen apa? Kalau Dira gue kan ketahuan tuh ya masih di PR dia ya. gua pilih bar sama housekeeping. Ah, elah. Udah paling bener. Kalau bar bisa Housekeeping. gini. Kayak bisa juga kali kalau lagi on duty. Semua bisa, asal nggak Oh ketahuan. iya. Ah, Asal lu terkontrol ya kan. Lu lagi iya, gue mabok serving berkontrol. gas juga. Iya, malah Oh asik, iya iya malah gue iya. lebih lepas kan. Lebih ini ya, lebih apa ekspresif gitu ya. Iya, lebih Aduh, ekspresif. kacau bagus lah lo nggak jadi di bar. Kalau Bagus lah gue housekeeping keluar. sih gue benar-benar nggak percaya ya di mana bidang housekeeping lu. Hmm. Kalau housekeeping tuh mungkin di balik keabstrakan gue tuh suka tata ruang. Jadi Tata contoh lah, ruang. jadi tuh gue kalau mikir terkonsep lah. Jadi misalnya apa ya? Kayak misalnya gue bikin video, tuh gue video kan bikin sendiri kan. Jadi tuh gue Yang sekarang ya. biasa gue nggak asal langsung rekam. Biasanya gue mau konsepin, misalnya video terbang kali ini gue mau apa ya? Misalnya gue mau persiapan gue, terus misalnya pas terbang gue mau fokusin pas take off-nya atau mau landingnya atau mungkin gue mau kasih lihat view aja nih awan gitu-gitu. Jadi gue sebenarnya Hmm. agak terkonsep, cuma gue tuh orangnya nggak sombong, nggak mau show off. Iya, nggak mau show off banget. Terus kemudian lu Nggak, belok ke, lu masuk ke airline ini tahun berapa? 2017. 2017 lah Pas baru sekolah ya. dulu. Oh. Oh, nah itu dia, itu yang mau gue tanyain sebelum lo masuk. Nggak, apa yang menyebabkan lo jadi belok ke pilot? Dari Jangan lo, belok lu kan, dong, kesannya jadi kayak mau bencong. lah bukan ya? Kan gini Bukan. ya, bapak tuh Itu anak tiba-tiba gua tuh, itu menghilang anak tuh gua. kan. Ah, Mana? Oh iya, tadi. barusan. Iya itu kenapa jadi tiba-tiba akhirnya tercebur. Cebur juga nggak ini ya. Gue nggak menemukan Ini kata-kata yang ceritanya tepat juga nih lucu buat lo. nih. Jadi gue sebenarnya nggak ada cita-cita jadi pilot. Jadi yang punya cita-cita tuh sebenarnya bokap gue tuh kalau dibilang tuh gipil lah. Ibaratnya kalau bahasa aviasi gila pilot. Jadi kalau nonton YouTube tuh nonton pesawat terus. Nah gue tuh Aviasi gitu ya. iya aviasi. Sedangkan gue kerja main game doang kan. Hmm. Terus pokoknya pas banget deh. Jadi waktu itu gue lagi main futsal. Gue rencana waktu itu di otak gue mau ambil S2. Pengennya sih di Cina lah biar bisa bahasa Mandarin. Cing cui, ni hao ni hao. Iya, ya. Padahal lu di Borobudur bisa banget tuh belajar Mandarin sama Pak Richard. Oh enggak ya? Komplit. Belajar nulis gue bukan belajar ngomong. Hanse, Belajar, Hanse ya, tulisannya namanya iya, Hanse. Terus? iya. Terus habis itu udah rencana gue gitu. Terus akhirnya temen gue pas main futsal ngobrol-ngobrol tuh. Pas ngobrol, dia bilang, pokoknya, gue udah lama gak ketemu dia, terus gue nanya, lo kerja apa sekarang? Terus dia bilang, oh gue kerja pilot cuy. Pilot Hmm. keren banget, karena gue gak pernah ada di otak gue jadi pilot. Bener-bener jauh banget. Terus terus dia ngobrol-ngobrol, emang lu kerja mana? Waktu itu gue masih kerja di hotel, belum cabut, Oh, belum kabur. belum. Pas gue Belum yakin jadi berhasil. pilot, gue baru cabut. Enggak lah. Bener aja. Enggak. Terus gue ketemu temen gue, terus temen gue cerita, ya akhirnya ke alasan pertama gue sih jujur, gue tertarik karena lebih
ke money ya. Maksudnya, wih kerjanya, kan temen gue cerita, dia jadi bandingin, lo S2 nih misalnya ke Cina nih, lo habis berapa nih duitnya nih? Lo ke Cina kuliah 300-400 lah gitu-gitu kan. Oke, lo balik nih, Hitung-hitungan lo ya. kerja, Itu. hitung-hitungan nih, biasalah sama temen kan cincai lah. Lo balik, gaji lo berapa? Paling cuma naik 5 juta toh. Wah, terus gue bilang, ya gue mikir dong, iya bener juga. Emang kalau pilot berapa? Terus dia sebutin nominal kan, Berapa segini. sih? Berapa sih? Rahasia dong. Gak enak, gak enak. Ntar gue sombong dong. Langsung. Udah kan. Oh iya, Kristo kan nggak show off ya. Terus, Pokoknya yang penting cukup gitu. Ke iya, luar negeri betul. cukup, makan cukup Kemana-mana gitu. cukup, ya kan? Di rumah Iya, 2 cukup, ya kan? iya. Ya kayak lu lah jalan-jalan ke Bandung ya, ke hotel kan nginep. Ah, ya gue tau banget hotel. Terus, terus, Terus udah cerita. Nah, pas gue pulang, tiba-tiba bokap gue, nggak tahu dari mana, kalau nggak salah dari mall ya. Tiba-tiba dia megang formulir gitu, formulir sekolah terbang. itu lu Terus udah sebelumnya nggak ada diskusi segala macam gitu. nggak ada. Wow. Jadi jadi gue pulang, terus tiba bokap gue nih tadi papa lagi jalan di mall, terus ada ini ada formulir, terus udah gue formulir sekolah pilot random gila kan. Terus Di mana sih kalau sekolah pilot tuh di sini? ada banyak, sekarang banyak. Sekarang banyak. Oke. Nah, terus ada, gue sih ngambilnya, gue alma mater gue BIFA di Bali, di Bali. Terus udah akhirnya gue ngisi, Bali. terus waktu itu gue udah nikah tuh, baru nikah. Jadi mengandung anak yang pertama. Terus gue ngomong ke istri, Hmm. gimana nih kalau jadi pilot? Terus jadi pilot, oh ya udah. Terus awalnya namanya istri pasti nggak mau lah suaminya jadi pilot ya nggak sih? Nggak mau ya? Jadi Sinta waktu itu nggak support. Nggak support lah. Kan umurnya banyak negatif. Udah negatif. Belum mandi juga. Mandi dulu dong, malu. Terus, Rumornya apa? Rumornya banyak negatif. iya. Oh, Wih, Pak apalagi Franky mukanya cuy. dia. Gila, Iya, halo Pak weh. Masih Franky. ingat? Ini guru gue cuy. Guru. Ini swag Coba. banget, parah. Oh, gila ya, parah nih. Kalau Om Frank itu bener-bener deh. Iya, legend deh. Legend. Tuh ada Ada Dira. Dira tuh, ada Dira. Woi, Dira. woi, woi, woi. Nanti gantian gue mau interview kakak Dira. Nah, Terus, terus terus. tadi sampai mana sih? Tuh kan gue skip. Sampai itu, si Sinta nggak ngizinin. Oh ya, nggak ngizinin. Kan ceritanya banyak yang aneh-aneh lah seputar pilot. Terus gue bilang, jangan gitu dong. Ini biasa. Bapak sama anak ya teman. Woi, Iya, iya, halo iya. semuanya. Tuh Mas Iya, lu. Yunus ya? Iya bener kan? Iya, Mas Yunus. Temen Mukanya gue, nggak temen kelihatan gue. cuy. Ya lu buka Terus, profilnya lah kalau mau kelihatan. masuk gak sih? Apaan sih? Iya, masuk. Tes-tes, nah ada. Nggak Iya, udah. signal gue hilang, di gue tadi hilang. Terus habis itu, Terus, akhirnya gue yakinin lah istri, udahlah, nggak mau bakal ngapa-ngapain. Orang udah punya anak. Terus waktu itu anaknya cewek kan, udah ketahuan tuh. Udahlah, anak juga cewek, nggak mungkin bandel gitu. Ya udah akhirnya istri oh, dengan berat gitu ya. hati, istri berat hati meninggalkan. Ya udahlah boleh. Singkat cerita, Bismillah. Kalau udah merestui ya. iya restuin. Ya udah singkat cerita gue masuk sekolah. Ya lumayan lah. Ya gue bilang sih jadi pilot seru sih. Banyak dunia Berapa baru lah. lama lu sekolah? Berapa lama lu sekolah? 2 tahun Gue itu? Eh, 2 tahun. waktu itu gue nyadar umur sih. Gue jadi agak ngejar. Jadi gue 10 bulan. Oh, bisa ngejar, bisa akselerasi gitu. Enggak, jadi kalau di sekolah gue, waktu itu gue sempat ketinggalan. Karena waktu itu pas Desember itu istri gue lahiran. Jadi gue mau gak mau cuti dong. Mm-mm. Jadi Mm-mm. gue pulang. Nah itu gue ketinggalan. Cuma abis itu gue kejar. Jadi misalnya, biasanya kan kita ada cross country tuh. Jadi muterin Bali, Lombok, sampai Banyuwangi. Biasanya tuh teman gue susah jadi pilot. Habis itu, habis itu udah gue ketinggalan. Biasanya orang cross country kan 4 jam. Iya 4 jam. Jadi tuh 2 jam ganti-gantian. Gue tuh bisa Hmm. sehari 6 jam, 8 jam. Gue Apa kejar. jam terbang? Jadi ngumpulin jam terbang. Iya, karena kan semua kalau pilot itu by hour. Jadi karena kita Oh, diukurnya by experience.
Jadi SKS-nya Gitu. itu silabusnya Ya, adalah akumulasi jam terbang lo baru lo bisa achieve apa gitu, tingkatan lo gitu. mm-mm. Ya Ada gitu. tingkatannya nggak sih? Terus Ya ada lah. Jadi tuh pertama, eh ya pertama tuh masuk sekolah, bukan sekolah militer sih, apa sih kayak 10 hari gitulah gue nginep di tentara. Habis itu oh baru udah masuk biasa sekolah bukan? menengah. Borobudur kan juga seperti itu kan, militansi. Tapi ini lebih parah sih, lebih parah. Oh, ya, Ini militer emang banget. harus sih. Ya, terus Gue 10 waktu itu hari, cuma pas 10 hari. 10 hari, tapi kan belum. Selama gue sekolah terbang tuh lebih seru lagi deh pokoknya. Enak deh pokoknya sekolah pilot. Pokoknya gue Oh, lulus, kan gue di Hotel Borobudur berat gue 85 ya. Gue lulus berat gue itu 73, turun oh karena 12 digembleng. gembleng. Badan gue Tapi emang bagus. Sekarang udah jelek enggak, lagi, makanya bukan gue ke situ, setengah bukan badan. ke situ arahnya. Gue nggak nanyain badan lu bagus atau enggak. Gue mau nanya, emang jadi pilot tuh harus proporsional. Gue nggak nanya badan lu sekarang bagus atau enggak. Ya, soalnya Harus, kan kita harus kayak kayak kadet gitu loh. Jadi kayak emang semi militer. Jadi kita juga di sana tuh pelatihnya dari tentara. Oh, oke. Jadi mau nggak mau lo ikut yang kayak tentara-tentara itu ya. Mau nggak mau berat badan Nah, lo menyusut. iya, Apa tuh olahraga tiap pagi sore? Oh, olahraga gitu iya, ya. iyalah. Sekarang udah nggak Pagi jam olahraga. beda olahraganya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Otaknya nyambung kan? Enggak, gue gak nyambung. Alah, Oh, jadi potong gitu. saya kira. Jadi jadi langsung menyusut begitu masuk militansi di sekolah itu ya. Terus lulus. Hmm, Yakin lulus? lulus, lulus dong. Ya, Kamis lari tuh katanya. Ya ampun nih temen lo, kayak kangen bener. Iya nih, teman seperjuangan, cuy. Oke, terus habis itu, kemudian lo Lulus official jadi bergabung dengan airline lo ini resmi di tahun 2017. Gue nganggur dulu kurang 2017. lebih setahun pas deh kalau nggak salah. Wah, ada Setahun sempat instruktur juga. Weh, malam kayak ada instruktur gue juga. instruktur apa? Mantan instruktur. Instruktur Hah? apa itu? Iya lo, ya lo. Dia langsung bingung, Enggak. dia langsung bingung. Sama ada kapten gue. Cap dia langsung. Kita bahas makanan aja yuk. Tuh Aduh. ditanya, ini serius nanya. Katanya kalau sekolah pilot ditemenin pramugari gak sih? Dia Belum serius ada nanya. agak ada ditemenin instruktur iya. Ini ada karena ada Sinta nonton atau gimana nih? Kagak ini beneran. Kalau namanya sekolah kan belajar. Jadi oke. Jadi begitu Hmm. ya. Belajar. Nah, Terus apa lagi ceritanya? tadi oh ya gue nganggur setahun. Setahun. Habis enggak jadi waktu itu gue udah nganggur 9 bulan kalau nggak salah ya, gue udah lupa juga. Terus waktu itu emang kan dunia aviasi juga untuk inisial ya, dunia inisial yang baru mau masuk itu tuh zero hour tuh lagi susah-susahnya lah. Kalau nggak salah Zero sih hour sampai maksudnya? sekarang. Jadi ibaratnya gue punya jam terbang, cuma jam pesawat kecil, belum pesawat gede. Oh, itu nggak Buat dihitung bawa penumpang. pesawat kecil. Ya dihitung, cuma gini loh, jadi kan mereka ngerekrut berdasarkan penambahan pesawat. Kalau Hmm. pesawatnya nggak Oh, nambah, I see. iya, sedangkan waktu itu zaman gue itu sekolah terbang udah mulai menjamur tuh. Jadi Hmm. ibaratnya gini, ambillah mereka butuh 6, cuma setiap tahun yang lulus itu 100, kan susah. Oh iya, Gitu. mau gimana tuh jam terbangnya ya? Iya, Kalau jadi sehari itu, kalau masalah biaya benjepit sebelum gue lupa nih, sehari lu biasa istilah lu landing ya? Berapa kali landing? kalau landing gua so far sejauh ini sih paling banyak 5. Rata-rata, Pernah rata-rata 6. emang segitu. 6. Rata-rata Buset, sih normalnya tuh 4. Biasanya sih 4. Kita normal. ngomong Terus biasanya kenapa ya. lu 6? Lu ngambil jatah orang? Enggak, jadi waktu itu sih kocak. Jadi gue waktu itu harusnya jatahnya 4 landing. Terus ternyata temen gue apa sakit. Jadi dia Hmm.
gue ngelanjutin schedule orang, jadi gue nambah 2. Oh, macam di hotel ya, Bo? Apa namanya? Back to back. Apa sih? Ya, Bukan back back to to back. back. Bukan. Lanjut shift gitu, double shift. Astagfirullah. Eh, Bukan ya lah operasional kayak double begini. shift gitu, jadi gue cover dia gitu. Soalnya kan kalau kita kerja tuh harus fit banget. Jadi kayak misalnya lu pilek nih. Kalau pilek biasa masih bisa, cuma kalau kayak pilek berat, lu better udah ini Oh, nggak aja bisa. apa? Nggak bisa. Sakit kupingnya di atas, cuy. Lu pernah kan terbang Oh kuping iya sakit? iya 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 iya. Karena beda tekanan ya. Widih, Terus kelas. Boleh. Pinter apa. juga lu Put ya. Kurang ajar lu. Eh, dasar. Nah, Terus gue mau nanya kan kemarin pas yang lagi pandemi gini nih itu gimana tuh dunia penerbangan lo? ya sebenarnya ya namanya pandemi ya kan semua nggak pesawat doang sih, semua pariwisata kan Semua turun ya. pasti ya ya Iya, berdampak. dari sisinya banyak lah kalau gitu. Dari pemerintahnya juga yang masing-masing daerah nutup diri, ya kan? Luar negeri juga nutup, Mm-mm. kayak gitu. Iya kan emang gak ada yang Otomatis bisa ya perjalanan. rute gue berkurang. Tapi kalau Tapi dibilang masih kan terbang, tapi sempat nggak ada penerbangan kan? Benar nggak? ada, Atau cuma lo ada cuma dikit lah. Jadi misalnya, oh, misalnya gue sehari ngangkut ke berapa orang tuh? Medan 8 kali nih, jadinya cuma 2 Nah, kali, 3 kali. isinya berapa orang? Pernah gini, lu pernah ngangkut pesawat yang isinya cuma satu dua orang nggak? Pernah sampai masuk koran loh. Serius? Itu lu macam lagi bawa bukan Enggak, bawa jadi pesawat ya, jadi Bo? nama gue sih nggak di-mention di koran itu, tapi Hmm. jadi dia nyebutin airline A dari Solo ke Jakarta penumpangnya cuma 2 gitu. Dan Hmm. ternyata pas gue baca, lah itu kan gua. Di jamnya ya ampun. Itu emang Untung semua mereka nggak tahu nggak ada. namanya. Oke, nanti gue bilang itu itu tabloidnya apa? Terus gue kasih itu tau nggak namanya siapa? Yang Solo ke Jakarta cuma dua orang. Ya Tapi itu ampun. awal-awal pandemi banget ya, awal-awal pandemi banget. Jadi Maret-Maret gitu ya, awal nggak Maret. marak-maraknya bukan awal-awal. Kalau pas awal-awal sih masih Oh, oke. normal, orang kayak masih belum takut lah ya. Sekarang pun juga Nah, udah lumayan kalau lah sekarang, penumpang udah. Hmm? kalau sekarang gimana? Sekarang udah bagus sih penumpang 100. Sekarang kan juga jadi misalnya nih, gue ngomongin Nah, pesawat aja gini-gini. ya. Kalau misalnya sekarang keadaan new normal, kan gue lihat di YouTube lu tuh lu share ya penerbangan new normal. Nah, sekarang lu infoin dong. Kasih tahu gimana tuh kondisinya sekarang penerbangan. Kalau kita mau pergi gitu. Sekarang itu jadi pas gue upload itu terus ada uploadan baru ya. Jadi kayak lebih gampang lah. Sekarang tuh ada aplikasi e-hack kan. Jadi Ah, SIKM itu nggak terlalu di mention. Yang penting lu download e-hack aja. Jadi lu cuma pergi, yang penting lu sehat, lu beli tiket, terus mungkin kalau bisa lu sertain lu mau ngapain, udah mah lu download aplikasi e-hack aja. Jadi rapid ntar nggak tuh perlu. di hack Rapid di tempat lain. Rapid itu di tempat surat lain dengan bawa kesehatan. hasil. Nah, Ah, ah. kesehatan itu sekarang juga akhirnya mungkin karena udah sebulan 2 bulan, jadi airline juga udah ada persiapan. Jadi sekarang lo kayak beli tiket tuh, mereka punya program, lo mau sekalian rapid test nggak? Nah Gitu. iya, tahu gue kan emang sekarang dipaketin sama sama agent segala macam. Jadi satu Tapi, airline tuh, iya tapi kenapa? beda-beda. Beda-beda. Hmm, Jadi kayak nggak ada misalnya kalau standarisasi harga. nggak ada. Jadi kayak misalnya ada yang, gua nggak sebutin nama lah. Ada yang lo bayar 90.000, lo bisa rapid test di bandara. Ada juga yang lo Hmm, gratis, tapi di kliniknya yang kerjasama, kayak gitu. iya ya. Tapi Mm-mm. berarti udah bisa normal lagi, nggak ribet lah ya kayak yang di berita-berita gitu. Iya, agak udah nggak ribet deh sekarang. Pokoknya ya ribet, cuma dikit. Hmm. Bisa lah kalau buat sekarang kayak buat traveling tuh udah bisa. Kalau dulu kan kayak buat buat working kan. Kalau yang biasanya dinas kan, yang pas lagi pandemi itu banyak kan Iya. orang-orang dinas, dinas kemana, keluar kota segala macam. Sekarang liburan udah bisa kok. Udah buat libur bisa. Oke oke Gitu. oke. Terus selama terbang Apalagi ada kejadian hmm, apa? ya Yang untungnya paling mungkin gini, kali apa? ada apa gitu di atas, mesin kenapa lah?
Di atas yang pasti ada awan ya, ada angin. Lah, lu sadar? Ya, Itu lu bisa. pertanyaan lu ke Gak mana ada sih? sih. Yang paling menyeramkan kali. Di atas Iya, ya. iya. Di Eh, atas tuh lagi ada lu tiba-tiba lagi menerbangkan pesawat lu tuh tiba-tiba mesin. Kenapa lah? hmm, ya amit-amit lah. Kalau gue sih Amit-amit kejadian, enggak, gua enggak nyumpain iya, enggak. enggak, maksudnya gue sih kejadian sih belum ada yang bisa dibilang parah lah. Maksudnya parah tuh dalam kondisi emergensi banget. Jadi yang pertama sih gue pernah, jadi waktu itu, jadi langit biru, semuanya bagus. Terus tiba-tiba pesawat gue kayak jatuh aja, bukan jatuh ya. Jadi Hah? misalnya, misalnya gue lagi terbang gini nih, tiba-tiba pesawat gue kayak turun aja, hilang altitude gitu, hilang ketinggian lah bahasa Hilang normalnya, ketinggian. hilang Bahasa lu ketinggian, altitude gila. ya kehilangan ketinggian dan itu cukup berasa karena gue lagi duduk nih, jadi pantat gue tuh sampai nggak kena kursi gitu. Kok bisa begitu? Iya, it, namanya tuh Gravitasi segala macam. iya itu ya bisa dibilang kayak zero G, ngalamin zero G lah. Tapi itu namanya kalau kita disebutnya aviasi CAT lah, clear air turbulence. Jadi lo kayak nggak ada Oh, apa-apa, kayak nggak ada apa-apa tuh, semua blue sky, awan di bawah, nggak ada apa-apa. Tapi tiba pesawat tuh kena goncangan, kayak hilang angin aja gitu, kayak layang-layang lah. Terus jatuh, ya gue kaget lah. Gue coba buat tuh, cap. Ya, terus gue nengok captain gue ketawa. Ya, kebetulan gue yang lagi terbang kan, jadi captain gue cuma ketawa, you have control, you have control. Tapi gue juga nggak panik sih, cuma gue kaget gitu. Cuma abis itu langsung telepon belakang kan captainnya, soalnya waktu itu dalam keadaan seat beltnya nggak on, karena kan nggak ada tuh. apa-apa. Oh, karena nggak ada apa-apa, iya. Iya, jadi Biasanya kan ada takutnya warning. penumpang ada yang kenapa-napa, jadi cek ke belakang, ternyata ya untungnya ya puji Tuhan alhamdulillah lah tuh, jadi nggak terjadi, maksudnya nggak ada penumpang yang luka ataupun cabin yang Mm-mm. jatuh, takutnya kan lagi surfing gitu kan. Iya, ha-ha. Karena kondisi Gitu, lagi jadi tenang. lagi tenang banget, lagi santai gila itu. Udah sih paling itu Bisa santai aja. ya. Lo kalau lagi nerbangin pesawat gitu bisa ngopi-ngopi gitu atau ngapain, bisa bikin sekalian bikin vlog gitu kan. Enggak lah, Sebegitunya. jadi gue tuh biasa, jadi misalnya nih gue mau record, kalau gue mau record biasanya kan kita tuh datang ke pesawat 1,5 jam sebelum kan. Nah, itu pertanyaan gue tadi mau Apa tuh? nanya. 1,5 jam, berapa lama lo sebelum penumpang datang? Sebelum satu penumpang setengah datang ya? jam 1,5 jam. Iya, Kayak yang ada di YouTube lo itu, lo cek apalah before apa? Before mesin nyala ya? Atau before sudah start mesin nyala? ya. Iya, before Itu start, terus penumpang udah after start. masuk. Oh, itu udah masuk. Itu Nah, udah 1,5 jam masuk. lo ngapain, cuy? Jadi tuh kalau bedanya pesawat dulu, pesawat sekarang, mungkin pesawat sekarang tuh canggih. Jadi lu lebih sibuk di preparation. Jadi tuh yang lama tuh prepare-nya. Jadi kayak, misalnya gue mau Hmm. ke jadi tuh ke Jakarta Bali. Nah, sebelum itu gue harus ngecek semua pesawat. Maksudnya pesawatnya keadaan bagus atau enggak. Kayak gitu loh. Jadi lebih ke Hmm. preparation-nya sih. Terus buat, Hmm, hmm, hmm. misalnya gue mau lewat mana nih? Pengkolan mana nih gue mau lewat? Kayak gitu. Itu gue tanya, rute 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 rutenya itu Tuh, berubah-berubah gak? berubah lah. Oh enggak, Enggak, maksudnya maksud gue apa arah kalau lo jalannya. ke Bali, lo selalu melewati apa sih tuh itunya sama nggak sih, apa sih istilah lo tuh istilah penerbangan navigasinya selalu sama Biasanya, apa selalu beda? biasanya sih sama. Tapi bisa beda kalau misalnya contoh ada bencana, misalnya kayak ada volcanic ash, misalnya kayak ada gempa atau enggak apa sih, Gunung Merapi meletus lah, Itu kan oh gue nggak itu bisa lewat pasti. situ, mau nggak mau gue Oh, lewat oke. jalan beda. Tapi di Langsung atas atret. itu nama jalan ada. Oh, nama jalan ada gang siapa, jalan ini itu ada. Iya, ada nama-nama gitu. Aduh, udah lagi halu nih kayaknya nerbanginnya. Emang harus selalu. Kalau pilot itu pakai grooming-groomingan gitu nggak sih? Shaving, lu kan perasaan kayak nggak shaving ya, clean shave gitu. Kalau kalau di hotel kan kita harus clean shave kan, kita laki maksudnya, perempuan mah nggak. Gue dulu juga jenggotan. Nah Sampai emang dipanggil Bu memang Citra. badu. Nah itu dia, bunda kenapa nggak nonton nih, bunda ada bunda harus. Lagi Itu sibuk harus clean kali. shave gitu nggak, grooming gitu nggak? Kalau grooming adalah yang penting sebenarnya sih lebih apa ya, lebih enak dilihat. Hmm.
Hmm. Apa tuh? Apa? Enggak, anak gue bisik-bisik, gue jadi, hah? Apa? Kedengeran, Ini bisik-bisik kedengeran apa? sama gue. Kak, kenapa kak? Oh iya iya. Hmm. Enggak, dia ngasih tahu adiknya lagi nonton Oh ya ampun, hai Ade. sama Oma. Tadi apa mana gue lupa nih. Gue kalau diganggu Apa lupa clean gue. shave? Oh Di ya, rumah lu distract lu, bener-bener gak fokus sih. iya nih rumah biasa rumah. Jadi yang penting tuh rapi aja sih, Tapi ya. rapi. Jadi misalnya rambut juga. Tapi kan kalau rambut gue nggak terlalu mikirin karena kan pakai topi ya. Jadi kalau nggak tahu ya kalau perusahaan gue tuh Lu sih kalau di kokpit gitu tetap pakai topi. enggak lah, Kan lu tidak pakai perasaan di helm video lah. lo gak ada yang besok lu ngevlog pakai helm ya. Awas tuh kalau enggak. Kalau udah di kokpit, jadi intinya kan berarti kan gue sebagai frontliner kan, jadi gue Mm-mm. bisa dibilang tuh gue brand ambassador lah. Jadi makanya gue kalau misalnya gue jalan, kan kalau gue jalan misalnya ke pesawat kan penumpang nungguin kan liatin gue kan. Nah Siapa? minimal Emang gue harus, yakin lu diliatin? iyalah gue kalau gitu gue dada-dada gue. Tapi bener loh. Kalau misalnya tuh ini pilotnya mana ya? Gue pengen lihat pilotnya deh dulu kalau kita terbang tuh terbang. Kalau Wah kalau misalnya lo itu jadi kan lo penumpang gue pura-pura pincang gue. langsung enggak gue parno, gue turun lagi nggak mau gue. Ini pilotnya bisa dipercaya nggak dinerbangin? Bawain nyawa di atas, Bu. Lu minta tolong sama siapa? Kalau pilotnya macam dulu, kalau gue naik pilotnya lu sih kayaknya gue mikir-mikir dulu ya. Harusnya di tiket tuh ada nama pilot ya. Biar bisa Nggak ke-track. lo Ini doang siapa? lo. Semua temen gue bilang gitu. Ya, Kristo, kenapa nggak usah naik, nggak Wah usah naik. Kristo gitu. Tapi ya Ya iya seru sih. banget. Kejadian kayak gitu malah seru sih. Kayak waktu itu misalnya gue lagi Pernah terbang. ketemu Gue juga temen nggak lagi terbang gitu? pernah banget. Dan maksudnya Sering. seru aja gitu. Terus pada turun Baru nggak tiga temen? kali. Hah? Enggak lah. Temen-temen pada turun. Kalau Rugi gue ya sama dibeli temen, tiket. gue kasih makan, gue kasih minum. Ya. Oh iya bener-bener. Ini bisa Kalau nih. gue, Pilotnya gue, Bapak Kristo. iya. Gue tuh kalau sama Free temen flow gue food. cincai. Nggak pernah ngitung-hitungan gue sama teman. Oh iya 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 iya. Jadi besok Tapi tolong kan lu musuh di-share gue, jadwal Put. penerbang. Lu kan musuh gue. Kurang ajar banget sih lu. Gue baru mau minta keju lu supaya nanti kita terbang pas lu lagi menavigasi itu pesawat, kita langsung itu aja. Kita dapat makanan gratis nak nanti nak. Ya lu Mama doang lah. banget tuh. Kan anak lu bukan temen gue. Tetep ya itu gitu. Gak ada jatah gue buat gue, tapi dua ya. Buat anak gue Iya dua. boleh. Kalau gitu boleh. Dasar lu. Terus gue mau nanya masalah teknis. Itu masalah teknis. Hmm. Kalau misalnya darurat, pernah nggak ada perjalanan darurat, terus itu tuh si masker ini biar semua juga tahu nih, masker keluar, masker oksigen ya, itu bisa bertahan itu si masker itu berapa lama dalam keadaan darurat kayak gitu? Normalnya sih rata-rata 15 menit. Tapi 15 itu menit. balik, ya rata-rata 15 menit. Cuma kalau memang barang bagus ya bisa sampai 22 menit juga bisa. Jadi Itu si masker itu kalau masih. jadi kalau biar ini sedikit info aja. Jadi kalau penumpang Nah, itu jadi sharing dong. ini bahasa normalnya ya. Jadi gue gambarin aja. Ini gara-gara jadi pilot gue jadi lumayan tahu nih. Lumayan pinter juga ya. Maaf. Jadi itu ini gue gambarin normal. Jadi itu dia kayak ada satu tabung oksigen. Nah itu dipakai penumpang. Jadi sekali jebret, sekali ditarik itu akan keluar dia dari satu tabung itu. Jadi kalau penumpangnya mungkin nafasnya panjang, maksudnya hemat-hemat ya mungkin bisa lama, lebih dari 15 menit. Cuma kalau lo gitu. Kalau nafasnya kalau panik berarti itu akan semakin memperpendek si umur si masker oksigen dong. Kan kalau panik kan berarti nafas kita kan cepat. Tapi kan dia ya namanya. Jadi tuh pesawat itu kenapa dibilang transport paling aman? Soalnya dia semuanya itu serba gimana ya bahasanya tuh marginal lah. Jadi kalau dia bilang 15 menit, misalnya dia ngomong angka 10, sebenarnya dia bisa di 12. Itu ada tapi dia toleransi. kasih limitasinya 10. Iya. Toleransi. Bahasa lu pinter sekarang ya. Agak-agak mes gue, marginal, Bo. Itu jarang keluar tuh dulu tuh ya. Alhamdulillah ya ada peningkatan kualitas hidup
Wih, ada anak band. Temen gue ada tuh, SC. Woi, C. Dia Lu juga ngeband juga baru dong. launching Lu single. juga ngeband kan? Dulu. Siap. Ini sama gue nih. Cuma udah Oh, pisah jalan. oh, udah bisa ranjang lo ya. Yoi. Jadi drummer Gitu. dulu. Yoi, Terus itu terus hobi gue. kalau apalagi nih, gue mau nanya apa lagi ya? Pertanyaan gue banyak. Tunggu sebentar. Apa? Tadi satu landing udah banyak. Gue mau cerita apa lagi? Sambil gue cari-cari pertanyaan gue nih, contekan gue. Iya. Wah, jadi masker oksigen itu deh, mumpung itu sekalian. Heeh. Masker oksigen tuh jadi bisa manual. Jadi ini canggihnya pesawat zaman sekarang. Jadi misalnya nih, emergency nih, oksigennya Mm-mm. itu bisa turun otomatis. Jadi tanpa harus dipencet sama orang. Jadi tuh Nah, di iya kan emang manusia kalau itu, darurat kan. Mm. jadi manusia itu bisa hidup dengan kadar oksigen tuh maksimum 10.000. Kalau lu sehat banget 14.000 kali ya. Nah, jadi kalau lebih dari itu, lu namanya kalau kita ngomongnya di aviasi itu hipoksia. Hipoksia itu jadi keadaan di mana lu kurang oksigen. Hmm. Jadi lu pelan-pelan, ya itu, jadi lu kayak nggak sadar tiba-tiba lu kayak ngantuk, lu tidur abis itu lu Iya, Bang. jadi kayak gitu. Kolap. Itu namanya hipoksia. Collapse. Meninggal malahan. Kan nggak ada oksigen. Ya kali Nggak kalau koles masih doang. umurnya panjang. Kalau umurnya panjang, Nggak kalau mungkin. umurnya panjang. Lu tuh kalau sama lu jam jam penerbangan terlama berapa jam? Lu tuh domestik ada luar luar itu nggak sih? Ada internasional nggak sih? Ada Lo dong. lu airline lu mungkin ya. Lu lu sendiri Gua sih so spesialisasi far, apa? sih paling, gue lupa ya berapa jam ya, lupa gue. Pokoknya paling Lupa jauh itu mulu gue ke sih. Cina. Ke Cina. Iya Hmm, jam. Pokoknya 13 jam deh kalau nggak salah. 13 jam tiga setengah. belas jam. Itu lu Cuma ngapain aja bertiga. itu? Itu pakai wah, itu baru mau nanya. Itu bertiga. Berarti satu orang pilot berapa durasinya berapa jam? Bawa tuh pesawat kalau 13 Kalau jam. gue, ya aturannya sih ya 9-10 jam. Cuma kalau Mm-mm. gue tuh di pesawat nggak bisa tidur orangnya. Nggak bisa tidur. Jadi walaupun gue ngantuk Bohong nih, banget lu mata bukan gue pelor. berair. Nah, tapi herannya gue di pesawat nggak bisa tidur. Gue Deg-degan lu ya tidur, bawa orang ya. mikir lah gue beban hidup, dosa udah banyak kan. Lah, nah, mikir. Alhamdulillah. Mungkin di situ dikasih Tuhannya supaya lebih banyak mikir, Hidayah, banyak hidayah. tobat. Tidak. Ya. Hidayah kalau lo nonton Indosiar, Hidayah nih pas banget nih harusnya nih. Iya, iya. Seorang hotelier yang Pilot yang tobat tertukar. Pilot yang menjadi seorang tertukar. pilot. Ya Iya, ampun. makanya. Oh, jadi kalau misalnya 13 jam tuh 3 pilot. Ya, karena Terus kalau dua pilot doang kita ada rulesnya maksimum 9 jam. Jadi kalau kalau yang kanan lebih, kiri lo kalau terbang sorry itu selalu ada kan pilot co-pilot gitu ya atau kalau tadi nah cerita lo gini nih, terbang nih sama kapten. ini Nah, ini apa lagi? ini, ini pengertian gue ya. Jadi pilot itu pekerjaan. Maksudnya nama pekerjaan kayak lo, pekerjaan lo apa? Gue di bar nih. Ngerti nggak? Gue hoteliers. Nah itu pilot tuh nama pekerjaan. Kalau pilot misalnya diturunin lagi, pilot itu adalah orang yang menerbangkan. Co-pilot itu orang yang mensupport pilot. Jadi orang yang mensupport orang yang terbang. Asisten. Gitu. Asisten bisa dibilang. Nah, Nah, kalau kita sih ntar dibilang, kok ada kapten, ada FO. Kapten dan FO itu apa jabatan. FO itu apa? First officer. Gua tuh first officer. Bukan Jadi tuh, front office ya? bukan. Kalau berempat tuh captain. Kalau maksudnya Uh, ini yang di pangkat sini nih, gitu. kalau Iya iya. barisnya 4 itu namanya captain. Nah, Kalau oke. dari 1 sampai 3 itu Oh, namanya first tunggu. officer. Tingkatannya apa? Gimana pertama? Satu itu apa? First Uh, officer. First officer junior lah. Hmm, Training. First officer trainee. training. Biasanya bar Heeh. 1. Nggak mungkin kan nggak pakai Bar. bar. Oh, kalau nggak pakai bar kenapa? Ini kaleng-kaleng. Hah?
Yoi, wih, Pak Franky Kalau tuh tahu banget cerita gua. mulai, Pak, dibongkar aja, Pak. Boleh kok. Jangan yang aib, yang bagus-bagus aja. Saya nggak Ketemuan tega mah. mau bongkar aibnya. Gue juga pegang aib lo ya. Toh. Terus, oke lanjut. Kemudian bar Tadi apa gue 1. lupa tuh. Oh ya Oh ya, Allah, bar kayak first 1. officer training. Terus Hmm. first officer junior lah, bar 2 tuh. Hmm. Kalau udah senior, Bar bar 3. 3. Karena Hmm. dia persiapan udah mau captain. Tapi semuanya sebutannya first officer. Sebutannya first officer tetap. Cuma yang membedakan namanya, gajinya, dan knowledge. Diharapkan And you are knowledge-nya harusnya in lebih baik. bar berapa? You are in bar? Masih bar 2 gua. Oke, bentar lagi langsung jadi captain. Bar 3 dulu, Amin. bar 3. Gak apa-apa lah, lu kan suka akselerasi orangnya. Jangan. Oh, jadi Kalau gitu. jadi Jadi captain gitu. Kenapa pusing? Gak sanggup loh. Jangan gitu dong. Enggak, gua gini deh. Ini Tunggu. gua Per bar itu berapa? Kan tadi kan ada itu ya. Berapa lama untuk naik ke bar berikutnya? Ke level berikutnya? Kali aja dia mau jadi pilot kan? Itu ya tergantung perusahaan sih. Itu balik ke perusahaan. Ada juga beda. yang jadi misalnya lu bar 1 nih, terus lu lulus training lu langsung bar 2. Tapi kalau gua itu jadi waktu gua training bar 1. Habis lulus gua masih bar 1 sampai 1000 jam. Nah, 1000 jam gua dikasih bar 2. Nah, habis itu gua untuk naik ke bar 3, gua di 2500. Jadi dari bar biasanya dari bar 1 ke bar 2 gampang, bar 2 ke bar 3 itu yang cukup lama karena harus ngumpulin jam. 2500 jam. Hai. Di pesawat itu ya. Nah, di pesawat itu maksudnya? Jadi di pesawat yang gua pakai sekarang. Enggak. Jadi jam yang gua sekolah terbang tuh nggak kepake. Karena pesawat gua kan pesawat pakai engine piston lah ibaratnya. Nah, sekarang gua tuh pakai jet. Jadi engine piston gua nggak kepake. Beda tipe pesawat, jam terbang lo nggak dihitung gitu? Nggak, tipenya. Gitu, jadi kayak misalnya kalau yang biasa bawa penumpang tuh tipenya jet. Jadi pesawatnya pakai jet turbin. Jadi ya kalau engine piston buat bawa apa? Buat training. Oh, buat training. Buat sekolah terbang. Jadi kalau misalnya itu kita harus cek ini pesawatnya engine piston apa jet? Jangan-jangan kita yang mesinnya gede jadi jet. Kali aja badannya gede mesinnya engine piston, bisa nggak tuh? Nggak ya? Ya bisa aja kalau orang mau buat. Ya ampun. Nggak bisa buat. Ya ilaha illallah. Tuh kan gue lupa tuh. Tadi udah pertanyaan gue udah ke scroll tuh. Terus. Dulu gue scroll dulu cerita lagi. Kalau misalnya yang apa? Cerita. lo kan harus cerita banyak. Jadi sekarang lo di bar 2. Jadi nanti terus kalau misalnya kalau pandemi gini lo berkurang nggak jam terbang lo? Berkurang. Tapi ya setengahnya lah. Setengahnya, nggak apa lah ya. Terus kalau udah pernah mendarat darurat belum? Belum. Kalau dari segi penerbangan? Pernah di simulator. Simulator nggak dihitung kan ya cuy? Iya, tapi kan kalau dari dunia penerbangan nih, gue mau tanya, itu lebih baik mendarat di mana tuh? Di air? Apa di daratan? Atau nggak usah mendarat, ngambang aja gitu di atas? Kalau tergantung lo pakai pesawat apa. Kalau pesawat air, landing di air lah. Kan ada pesawat air. Enggak. Pesawat yang lo bawa sekarang, kalau taman... Pertama pasti lebih mending di darat. Kenapa? Karena runway ada di darat. Tapi kalau ini posisinya di darat tapi bukan runway, ayo gimana? Jadi kalau gue kasih pertanyaan biar dikit-dikit.
Lo kalau nanya gue harus kritis, kalau nggak kritis gue jawab seperlunya. Berat. Simpel aja bingung. Gimana lagi gue kritis. Terus jadi kalau gue prefer di darat, kenapa? Karena surveinya, jadi nggak tahu, kalau nggak salah tuh dia yang pasti tuh di atas 80%. Kalau pesawat landing di atas saya tuh biasanya crash. Crash, malah crash dia. Crash tuh ya entah jadi ada korban lah, jadi pesawatnya meledak lah Lebih gitu. susah Karena berarti ya. iya, kalau di darat itu chance lo untuk selamat lebih tinggi asal datarannya nggak bergelombang ya, jadi lebih datar. Makanya lo kalau emergency landing lo cari yang datar gitu. Tapi kan kalau misalnya emergency landing itu, ini gue nggak tahu ya, maksudnya apakah lu pernah belajar ini emergency landing? Emergency landing itu kita kan nggak bisa, kalau kita ada waktu buat milih, kita kan bisa milih tempat yang menurut lo enak. Tapi kalau misalnya lo nggak dikasih, nggak ada waktu buat milih, dan saat itu juga lo harus landing, itu gimana? Nah itu tuh kalau kita dibagi dua, namanya plan emergency. Jadi kalau plan emergency tuh lo you have time to think about it gitu. Kalau misalnya unplanned, lo dapat emergency yang lo udah nggak bisa mikir, jadi lo butuh quick decision, semuanya serba cepet deh. Nah itu biasanya kita juga ada prosedurnya sendiri, itu teknis banget sih. Jadi yang pasti akan ada kata-kata, misalnya gue akan briefing ke belakang, kita siap-siap ya, ntar kalau gue ngomong misalnya brace for impact, lu udah siapin ini, siap-siap gini. Biasanya kita udah ngomong, ntar turunnya dari pintu kanan ya, contoh. Udah siap. Soalnya ntar ini mesin yang kebakar di kiri nih, lu jangan buka pintu kiri, bukanya pintu kanan, kayak gitu-gitu. Oh, selalu ada briefing ya. Tiba-tiba lu buka pintu kiri, mesin yang kebakar di kiri, lu buka pintu kiri, kelar. Kalau gue paling gue lompat dari jendela, gue dada-dada aja. Kita sih nggak mikirin dulu, toh. Kita mikirin penumpang lo. Janganlah. Intinya tuh kalau lo emergency, kita tuh ada ibaratnya plan, emergency, dan unplanned. Jadi kalau unplanned tuh kita gerak cepet lah, ada lah prosedurnya, panjang. Di gue mau nanya-nanya nih, 3 opsi ya. Lo lebih baik ketabrak burung, badai salju, atau kesambar petir waktu di atas? Burung, badai salju, atau petir? Kalau gue nggak milih tiga-tiganya sih. Gak bisa, gue bilang, lu suruh milih. Nih gue kasih penjelasan dulu nih, karena gini, kalau burung itu sesuatu hal yang kita nggak bisa kontrol, dan biasanya tuh dia masuk, bahayanya itu dia kalau masuk ke engine. Kalau nabrak kaca sih nggak ada masalah. Oh iya. Jadi kalau nabrak ke engine-nya biasanya meledak tuh. Tapi nggak meledak yang seimajinasi, jadi dia kayak kebakar. Jadi tapi kan kalau masuk ke engine itu bisa bikin mesin mati dong. Iya, memang mesinnya pasti mati biasanya. Kalau mesin mati atau gitu, mesinnya rusak. Nah, kayak gitu. Dan maksudnya burung itu kan nggak terduga, dia mau belok kiri, belok kanan, kita nggak bisa ngindar, ya nggak sih? Suka-suka dia aja dia terbang kemana. Nah, kalau weather, opsi lu sih dua-duanya sebenarnya sama aja. Jadi gini, kalau petir itu bisa mengakibatkan pesawat itu, ya namanya rumah lu ditabrak petir juga kan lu korslet, bisa korslet dong. Jadi totally electrical down. Cuma harusnya chance-nya kecil, karena di pesawat itu kayak, kalau istilah apa sih di rumah tuh yang di atas tuh anti petir ya? Anti petir. Apa sih namanya? Iyalah itu kayaknya anti petir ya. Itu. Iya, gue pakai bahasa sehari-hari di pesawat tuh juga ada. Jadi kalau salju itu bahayanya kalau kita icing, jadi beku, ngerti nggak sih? Jadi pesawatnya beku. Oh, jadi iya. Panas nih. Kayak pernah ada di film apa deh itu yang beku. Kayak gitu. Jadi kalau beku, jadi kalau gue suruh milih, gue lebih pilih mungkin petir kali ya. Soalnya chance-nya juga sekarang mungkin teknologi makin maju juga makin karena kecil lah chance-nya. Itu ada teknologi. Teknologinya lebih canggih dibanding yang lain. Kalau icing tuh susah. Deteksinya alam soalnya. Ya semua juga alam. Semua juga alam ya. Benar juga ya. Aku juga bisa. Tapi karena yang satu ada penangkalnya jadi 28 detik lagi. Nggak apa-apa, ntar kalau itu gue sambung. Dia udah countdown nih 21. Jadi mendingan siapa namanya? Kalau gue pilih petir. Petir ya.
Lagi kalau petir kan kelihatan gue bisa belok-belok. Oh, emang lu bisa belok-belok ya? Masa lu bisa ngeles-ngeles gitu loh sama petir? Nggak bisa lah, kan pesawat bisa belok. Kok bisa kegocek gitu ya?